Malam ini, mari kita buka lembaran perjalanan hidup mereka yang lahir di bawah sinar Minggu Pahing. Perpaduan antara kekuatan matahari dan pasaran cendana yang harum tapi juga menyala. Konon, weton ini disebut sebagai Lakuning Srengenge, penerang bagi banyak orang. Namun seringkali ia sendiri berjalan dalam kesunyian yang panjang. Bagaimana wataknya? Seperti apa rezekinya sepanjang umur? Dan kapan masa puncak keberuntungannya datang? Mari kita telusuri bersama. Watak kelahiran, terang, kuat, dan penuh rahasia. Orang yang lahir di hari Ahad, Minggu, memiliki Neptu 5, bernaung di bawah peredaran matahari, lambang cahaya dan keikhlasan. Ia berhati terang, mudah tersentuh oleh kebaikan, dan tulus membantu sesamanya. Namun, di balik kelembutan hatinya, tersimpan budi keras dan keyakinan teguh. Ia bisa menjadi pemimpin alami, sebab tutur katanya berwibawa dan pandai menggerakkan hati orang lain. Sedangkan pasaran Pahing 9 dilambangkan dengan cendana dan bertotem harimau, simbol kekuatan, ketegasan, dan naluri penjaga. Seperti cendana, ia wangi bahkan ketika dipotong. Artinya, orang Minggu Pahing dikenal tetap memberi manfaat meski dalam keadaan sulit. Namun seperti harimau, ia lebih senang menyendiri, tajam nalurinya, dan bisa menjadi sangat berbahaya bila diganggu. Gabungan antara Minggu 5 dan Pahing 9 menghasilkan jumlah Neptu 14, menandakan pribadi dengan energi besar, ambisius, tekun, dan sukar dipatahkan. Dalam primbon, energi sebesar ini disebut Kamarokam Nuju Pati, yang artinya menghadapi cobaan besar, tapi juga membuka jalan menuju kejayaan bagi yang mampu mengendalikannya. Watak umumnya kuat lahir batin, visioner, tetapi menyimpan beban emosi dalam diam. Ia tidak mudah marah, tetapi jika sudah tersakiti, sulit memaafkan sepenuhnya. Ketenangan wajahnya sering menipu banyak orang. Di balik senyumnya ada badai pikiran yang tak terucap. Karena itu, orang Minggu Pahing sering disebut penjaga rahasia, yang pandai menyembunyikan luka agar tidak membuat orang lain cemas. Sifat spiritual dan jalan hidup. Dalam spiritualitas Jawa, Minggu Pahing adalah weton para penjaga terang. Mereka sering dititipi tanggung jawab besar sejak muda, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas. Namun, tanggung jawab itu sering datang bersamaan dengan ujian batin. Rasa sepi, dikhianati, atau mudah tertipu oleh orang yang tampak manis di awal. Itu sebabnya leluhur Jawa berpesan, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Karena justru di balik kelembutan dan kebaikan hati orang Minggu Pahing, tersembunyi potensi besar untuk tertipu oleh rasa percaya yang berlebihan. Tapi bila ia mampu menjaga hati dan menajamkan intuisi, maka jalan hidupnya
akan seperti matahari pagi, hangat, konsisten, dan membawa kehidupan bagi banyak orang. Puncak rezeki dan nasib berdasarkan usia. Sekarang, mari kita turunkan pandangan ke grafik kehidupan orang Minggu Pahing. Gelombangnya naik turun, seperti pasang surut ombak lautan. Setiap titik adalah fase kehidupan yang menguji, tetapi juga memuliakan mereka yang sabar. Usia 19 sampai 30 tahun, puncak awal keberuntungan. Rezeki melonjak tinggi, bahkan mencapai nilai 5, puncak pertama dalam grafik. Bagi yang menempuh pendidikan, ini masa penuh peluang, mudah diterima di lingkungan sosial, karier mulai menanjak, bahkan dalam asmara banyak yang terpikat oleh karismanya. Bagi yang sudah bekerja, biasanya mulai memetik hasil nyata. Namun ada pesan penting. Gunakan keberuntungan ini untuk menanam investasi baik berupa ilmu, relasi, maupun amal. Sebab fase berikutnya akan menuntut kebijaksanaan dari keberlimpahan ini. Usia 37 sampai 48 tahun, kebangkitan dan rezeki stabil. Grafik kembali naik ke puncak nilai 5, bertahan 2 fase panjang. Ini menandakan masa kejayaan kedua, rezeki lancar, usaha maju, karier naik, dan kepercayaan orang meningkat. Bagi yang berbisnis, pelanggan datang silih berganti. Namun jangan lupa berbagi, sebab dalam primbon disebutkan, rezeki sing ora dibagekake bakal ilang sakrejane. Artinya, rezeki yang tidak dibagikan akan hilang seiring datangnya rezeki baru. Usia 49 sampai 54 tahun, fase menahan laju angin. Rezeki sedikit menurun ke nilai 2. Mungkin tidak ada masalah besar, tapi stabilitas mulai diuji. Terkadang muncul perbedaan pendapat dengan pasangan, anak, atau rekan kerja. Tetaplah rendah hati. Fase ini bukan masa jatuh, tapi masa ngendaleni hawa nafsu. Menahan diri agar tidak ceroboh. Rezeki masih cukup, tapi jangan ambil risiko besar. Usia 55 sampai 60 tahun, rezeki lancar kembali. Grafik kembali menanjak ke puncak nilai 5. Fase emas di usia matang. Walau tenaga tak sekuat dulu, tapi hikmah dan pengalaman menjelma menjadi rezeki baru. Banyak pintu kebaikan terbuka tanpa harus berlari. Ini waktu terbaik untuk memperbanyak amal, mempererat silaturahmi, dan mempersiapkan masa pensiun yang tenang. Usia 67 sampai 78 tahun, masa damai dan rezeki mengalir. Grafik naik lagi ke puncak nilai 5. Fase ini menunjukkan masa tua yang berkah. Anak-anak mulai mapan, hidup terasa ringan, dan rezeki datang dari arah yang tak disangka. Dari hasil usaha masa lalu atau kebaikan yang pernah ditanam. Ketenangan dan kebijaksanaan menjadi sumber daya rezeki baru. Mereka disebut dalam primbon sebagai wong tua sing dadi pepadhang kulawarga. Orang tua yang menjadi penerang bagi keluarganya.
wejangan leluhur dan petunjuk arah rezeki. Dalam perhitungan naga hari, arah keberhasilan Minggu Pahing berada di barat daya dengan arah keberuntungan utama di barat dan timur. Artinya, jika hendak memulai usaha, pindah tempat, atau melakukan perjalanan penting, baiknya menghadap atau melangkah ke arah tersebut. Itu melambangkan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, tempat asal dan kembali. Selain itu, simbol harimau dalam pasaran Pahing mengingatkan, sing galak ora mesti kuat, sing alon ora mesti kalah. Kendalikan amarah, jangan mudah meledak karena persoalan hati atau cinta. Sebab dalam primbon tertulis, kemarahan karena wanita sering menjadi penyebab jatuhnya rejeki bagi kelahiran Pahing. Penutup dan nasihat kehidupan. Dari seluruh perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan sejati hanya milik Gusti Allah. Bahkan dalam hitungan yang tampak buruk pun, selalu ada hikmah yang bisa diubah menjadi berkah. Bagi Minggu Pahing, setiap penurunan adalah bentuk latihan jiwa. Setiap kehilangan adalah pelajaran untuk mengenal batas diri. Dan setiap keberuntungan adalah kesempatan untuk berbagi. Maka bila hari ini engkau sedang berada di bawah, tenangkan hati, sebab waktumu akan tiba. Dan bila engkau sedang di puncak, rendahkan diri, sebab rejeki sejati bukan yang menumpuk di dompet, tapi yang menumbuhkan syukur dalam dada. Urip iki ora mung ngoyak sandang lan pangan, nanging ngudi katentreman lan padhang ati. Hidup bukan hanya soal harta, tapi soal menumbuhkan terang di hati. Semoga yang lahir di bawah naungan Minggu Pahing senantiasa dilimpahi rejeki yang berkah, umur yang panjang, dan batin yang tenang. Amin. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.